Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita bicara tentang seorang tokoh, yaitu Ratu Esther. Kalau kita bicara tentang Esther, maka kita tahu bahwa dia seorang tokoh yang sangat hebat yang dipakai Tuhan, karena dia pun mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan daripada bangsanya atau keselamatan daripada umat Allah. Tetapi kalau kita mau telusuri dari awal, maka kita juga bisa mengatakan bahwa Esther itu adalah seorang ratu terlarang. Kenapa saya mengatakan bahwa dia seorang ratu terlarang? Karena kita tahu sebagai orang Yahudi, maka seharusnya dia tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain. Dan Esther tahu akan hal itu, juga sepupunya Mordekai pun yang mengasuh dia juga tahu akan hal itu. Tetapi Esther rela menjadi istri daripada seorang raja yang berasal daripada bangsa lain, dan juga Mordekai sepupunya pun memaksa Esther untuk bisa menjadi seorang ratu. Maka jelas ya, ini adalah satu perbuatan-perbuatan yang tidak benar, bisa dikatakan satu kejahatan, karena Tuhan sudah melarang akan hal itu. Tetapi yang luar biasanya, Allah itu Allah yang masih mau bermurah hati, Allah itu Allah yang masih mau berbelas kasihan. Sehingga walaupun mereka berbuat kejahatan, tapi Allah masih mau menggunakan akan hal itu untuk menolong akan bangsa Israel atau untuk menolong akan umat Allah itu sendiri. Maka jelas kita lihat Esther tidak bersih, dia pun bernoda. Dia mungkin tidak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti Yusuf, seorang pemuda yang bersih, seperti Daniel, seorang remaja yang mengakui identitas keyahudiannya dia, tetapi Esther berbeda. Dia melakukan kejahatan yang ada, tapi Allah bermurah hati, Allah masih mau memakai akan hal itu. Maka ini jadi satu contoh yang sangat berarti bagi kita, bahwa kita pun terkadang melakukan kejahatan-kejahatan yang ada, bahkan mungkin satu kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, Allah pun mau memakai kita, sama seperti dia memakai Esther, sama seperti dia memakai Mordekai, maka dia pun mau memakai kita untuk satu perbuatan besar yang ada. Maka kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita sadar, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan, dan kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan, karena Allah pun mau memakai kita. Ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.